Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil matin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat jasmani rohani kita. Ingat tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah sehingga kita mampu memenuhi panggilan Allah untuk menutup hari ini dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke harapannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada petang hari ini, kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Kemarin kita sudah di pembahasan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan 13, yaitu jalan mendaki. Di antaranya jalan mendaki itu adalah membebaskan budak yang tidak disuka oleh kebanyakan manusia. Kita lanjutkan hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku, man a'taqa raqabatan muslimah a'taqallahu bi kulli adwin minhu udwan minhu minan nar. Bahwasanya barang siapa yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim atau muslimah, niscaya Allah akan membebaskan badannya dari api neraka. Ini keutamaan membebaskan hamba sahaya. Lalu di bab yang berikutnya, yaitu keutamaan berbuat baik kepada hamba sahaya. Memang saat ini, kemarin di bahasan yang pertama kita sudah sampaikan bahwa saat ini sudah tidak ada yang namanya budak, hamba sahaya. Tetapi inilah realita di dalam kehidupan masyarakat. Dan bahkan para ulama itu ada yang mengatakan bahwa satu ketika nanti akan berlaku lagi yang namanya hamba sahaya perbudakan. Budak itu didapat dari rampasan perang, ya. Jadi orang yang kalah di dalam berperang lalu ditawan, lalu dia dijadikan budak yang bisa jual belikan.
Kesempatan petang hari ini kami ingin sampaikan yang berdasarkan dari Al-Quranul Karim, yaitu asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 221, menceritakan ada seorang sahabat di Madinah itu, yaitu sahabat Ansar yang bernama Abdullah ibnu Ruwaha radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Ruwaha radhiyallahu anhu ini dikenal oleh orang-orang Madinah itu sebagai penyair. Dia sering masuk keluar pasar membacakan syair-syairnya. Dia berbicara tentang keagungan Tuhan alam semesta. Saat itu Abdullah ibnu Ruwaha belum masuk Islam, tetapi dikenal di tengah-tengah masyarakat Madinah itu sebagai seorang penyair. Biasanya seorang penyair itu ingin senantiasa mencari dan mencari kebenaran. Di antaranya syair-syair dari Abdullah ibnu Ruwaha ini, yaitu yang mengamati alam semesta, ya, penciptaan langit, bumi, bintang, bulan, matahari, dan begitu seterusnya. Sehingga pada sebuah kesimpulan, maka tidak mungkinlah alam semesta yang begitu besar, jagat raya itu diciptakan oleh berhala yang mati itu. Ini pada puncak pemikiran Abdullah ibnu Ruwaha. Lalu kemudian satu ketika, satu hari dia mendengar dari rombongan-rombongan pedagang, atau yang disebut dulu dengan kafilah, ya, pedagang dari Mekah yang singgah di Madinah, melewati Madinah menuju Syam misalnya, itu mengabarkan bahwa di Mekah itu ada nabi baru. Ini yang ditangkap oleh Abdullah ibnu Ruwaha. Siapa nabi baru? Yaitu keturunan dari orang-orang yang terkemuka di kota Mekah itu. Lalu kemudian dia penasaran mendengar berita bahwa ada nabi baru di Mekah yang mengajarkan agar manusia itu menyembah Tuhan yang satu. Nah, dia mulai bimbang itu pikirannya itu. Setelah memikirkan alam jagat raya dengan syair-syairnya, kali ini dia mendengar ada seorang nabi baru yang menganjurkan supaya manusia itu menyembah Tuhan yang satu. Lalu kemudian dia ikut dengan orang-orang Madinah yang lain menuju Mekah. Itulah yang kemudian disebut dengan Baiat Aqabah yang pertama. Ini Abdullah ibnu Ruwaha ikut berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam itu bersama beberapa orang Madinah yang berangkat ke Mekah ini. Lalu kemudian saat itu orang-orang Madinah ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikirim guru ngaji, guru atau dai yang bisa menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Maka dikirimlah seorang anak muda yang tampan, yang cakep, yang cerdas, yang dahulunya adalah anak orang kaya raya di Mekah. Lalu kemudian dia tidak boleh lagi menikmati kekayaan dari orang tuanya, dia lepaskan semuanya. Dia memilih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah Mus'ab bin Umair yang kemudian dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran di Madinah. Pada saat Mus'ab bin Umair itu setiap waktu berkeliling mengajarkan Al-Quran di Madinah, maka Abdullah ibn Ruwaha ini mendampingi Mus'ab bin Umair untuk memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia merasakan ketika Al-Quran itu sudah didakwakan di Madinah, maka kesimpulan yang diambil oleh Abdullah ibn Ruwaha bahwa Madinah ini, orang-orang Madinah merasa hidupnya itu lebih tentram dan damai setelah ada petunjuk Islam Al-Quranul Karim yang diajarkan oleh Mus'ab bin Umair di Madinah, dan tidak ada lagi peperangan antar suku di Madinah waktu itu. Jamaah yang dirahmati Allah, singkat cerita, di dalam kehidupan Islam semakin banyak di Madinah ini orang yang memeluk agama Islam, maka berangkatlah menemui Rasulullah baiat Aqabah yang kedua. Ini cukup banyak rombongannya ke Mekah. Lalu setelah kembali ke Madinah, satu saat Abdullah ibn Ruwaha ini mendapati atau ada masalah pribadinya, ada menghadapi masalah pribadi, yaitu dia sempat menghina budaknya, budak perempuan itu. Dia ludahi di wajahnya. Lalu kemudian dia bingung setelah meludahi budaknya ini, karena dia sudah memeluk Islam. Nah, di saat kebingungan itulah dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah waktu itu sudah hijrah ke Madinah. Lalu kemudian Abdullah ibn Ruwaha itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia mendapatkan masalah, mempunyai kesalahan besar dengan meludahi wajah dari budak perempuannya. Bagaimana caranya supaya sang budak ini memaafkan kesalahannya? Jadi kesalahan atas kezaliman yang dia lakukan itulah yang senantiasa mengganggu pikirannya. Karenanya dia sampai bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di saat bertemu itu Rasulullah bertanya kepada Abdullah ibn Ruwaha, "Wahai Abdullah ibn Ruwaha, apakah budakmu perempuan itu Muslim?" Dijawab oleh Abdullah ibn Ruwaha, "Ya wahai Rasulullah, dia sudah bersyahadat, dia adalah seorang muslimah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Budakmu itu baik, dia pasti memaafkan kesalahanmu. Dia adalah seorang perempuan yang mukminah, dia adalah muslim yang baik." Lalu kemudian di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ibn Ruwaha ini, karena Rasulullah sudah menyampaikan betapa keutamaan membebaskan budak muslim atau muslimah itu yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abdullah ibn Ruwaha berjanji di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu, sungguh aku akan membebaskan budak perempuanku." Ini berjanji di hadapan Rasulullah. Tidak sekedar membebaskan budak perempuannya,
tetapi aku akan menikahi budak perempuanku yang hitam itu. Ini di hadapan Rasulullah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Ruaha itu. Dia adalah Abdullah ibnu Ruaha adalah orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kemudian dia mampu untuk mengamalkannya. Karena Abdullah ibnu Ruaha ini adalah termasuk orang yang punya nama ya, public figure gitu ya. Sebelumnya sudah menjadi penyair yang terkenal di Madinah, yang suka membacakan syair-syairnya, sehingga mendengar Abdullah ibnu Ruaha menikahi budak perempuannya yang hitam itu, maka kemudian menjadi berita yang gempar di Madinah. Jadi rasan-rasan orang di Madinah. Apa kata mereka? Kok ya kau nak wong aju di Madinah ini gitu. Ini luar biasa ini ya. Olok-olok orang-orang Madinah yang seperti itu. Apa kata Abdullah ibnu Ruaha? Memang banyak orang cantik di Madinah, tetapi apakah mereka sudah masuk Islam? Apa sebagai mukminah mereka? Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang musyrik. Tantangannya sangat berat yang dihadapi Abdullah ibnu Ruaha, karena dia menginginkan surga ya. Maka perbuatan-perbuatan mulia menurut agama itulah yang ditempuh, yaitu dengan memerdekakan seorang budak muslimah, dan tidak sekedar memerdekakan, tetapi Abdullah ibnu Ruaha juga menikahinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah cemooh masyarakat Madinah kepada Abdullah ibnu Ruaha radhiyallahu an inilah, maka yang sudah menjadi ejekan baik laki-laki maupun perempuan Madinah ya, yaitu tadi itu olok-olokannya, karena budaknya memang tidak secantik perempuan-perempuan Madinah. Budak yang berkulit hitam Abdullah ibnu Ruaha menikahi, sehingga orang-orang Madinah mengatakan karena wong wedok liyane di kita mungkin juga seperti itu ya. Inilah masyarakat itu yang seperti itu, yang dilihat adalah kulitnya saja, di permukaan saja. Manusia hanya tahu apa yang ada di permukaan saja, tetapi di balik itu semua manusia tidak mengerti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ya tidak ada yang seberani Abdullah ibnu Ruaha itu, yaitu dengan menikahi seorang budak, sudah budak hamba sahaya hitam juga pisan, itu ya. Nah, ini sangat berat kan resikonya itu. Karenanya kemudian dari peristiwa ini turunlah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 220-21 yang kemudian mestinya kita jadikan, yang harus kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita ini. Karena di dalam kehidupan ini banyak yang melanggar atau tidak mengerti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankhihul musyrikati hatta yu'min. Ini ayat Allah. Jangan kalian menikahi perempuan musyrik hingga mereka itu beriman.
Jadi jangan antem keromo saja, gerusa-gerusu, tidak pakai dilihat. Yang penting cantik. Keyakinannya seperti apa, dia orang beriman apa tidak. Jadi jangan kalian menikahi perempuan musyrik sehingga mereka itu beriman lebih dulu beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman itu, termasuk ya yang dimaksud adalah perempuan hitam hamba sahaya yang dinikahi oleh Abdullah ibnu Ruaha itu lebih baik daripada perempuan musyrik. Ini lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik itu menarik hatimu. Ini meskipun apa ini istilahnya, perempuan cantik itu apa istilahnya? Ya wes menor-menor begitu ya. Walaupun menor-menor seperti itu cantik, tetapi dia musyrik masih lebih baik daripada budak hitam yang mukmin. Kata Allah selanjutnya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'min wala 'abdun mu'minun khairun min musyrika wala a'jabakum. Wala 'abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan jangan kalian nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan beriman. Jadi kalau punya anak perempuan beriman, jangan dinikahkan dengan laki-laki musyrik sebelum mereka itu bersahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak laki-laki beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun dia itu menarik hatimu. Nah, ini di dalam kehidupan saudara-saudara kita muslim itu kadang-kadang terkecoh dengan begini. Memilih yang ganteng, tampan, kaya, gitu, ya, anaknya orang terkemuka, walaupun dia musyrik, orang tuanya ikut-ikut ya gitu aja, ya. Makanya ada saya itu mendengar itu, ya saya kenal orang itu yang katanya keluarga kami ini Pancasila. Padahal ini dalilnya jelas Al-Quran, ada larangan di situ. Makanya diatur di Indonesia ini dilarang menikah secara formal berbeda agama. Dulu yang dialami oleh siapa? Bintang film dan penyanyi itu Jamal Mirdad. Itu persidangannya lama, di Tempo itu juri dimuat seperti itu. Akhirnya apa? Setelah menyadari itu sudah berjalan selama puluhan belasan tahun, 20 tahun lebih, mereka berpisah dengan baik-baik karena masing-masing itu bersikukuh pada keyakinannya, sehingga apa yang terjadi? Anak-anaknya juga ngalor ngidul. Itu ada yang ikut ibunya, ada yang ikut bapaknya. Maka syaratnya harus beriman lebih dulu, jangan seperti contoh-contoh yang dicontohkan oleh bintang-bintang film dan penyanyi
Itu bukan contoh yang sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seolah-olah ya biasa-biasa saja. Murtad itu biasa, seolah-olah begitu. Karenanya di dalam masalah syariat ya jangan kemudian kita berpancasila ya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang kita utamain, silap yang pertama. Lalu jangan mengatakan bahwa keluarga kami ini Pancasila, berbeda-beda tapi tetap satu. Inilah kita mesti memahami hal-hal yang seperti ini perlu kita sampaikan. Sampai-sampai Allah mengatakan budak laki-laki beriman yang hitam itu, yang tidak tampan, yang tidak kaya, ya, secara lahiriah itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun dia itu tampan, kaya, orang terkemuka. Perbandingannya seperti itu. Kita ini masih memilih pertimbangannya adalah dunia, materi. Ulaika yad'una ilan nar. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan peraturan yang seperti ini untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah yang beriman itu? Karena Allah, mereka mengajak ke neraka, kata Allah. Orang musyrik itu pasti arahnya ke neraka karena mereka tidak beriman kepada Allah. Ulaika yad'u ilan nar. Mereka itu mengajak kalian itu ke neraka. Jangan hanya melihat kesenangan sesaat, ya. Kehidupan dunia itu hanya sebentar. Kalian tidak melihat kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kita memilih kesenangan kita di dalam kehidupan dunia hanya karena orang yang cakep saja, orang yang kaya, lalu kita gadekan agama kita, iman kita itu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Kalian tidak akan lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah itu mengajak kalian ke surga. Karenanya Allah memberikan peraturan yang seperti ini. Ya. Pernikahan itu berapa tahun sih? Ya sepanjang umur kita itu saja sudah dikurangi dengan masa kita lajang itu. Bisa 20-25 tahun, sisanya cuman berapa tahun? Paling lama 40 tahun. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah itu mengajak ke surga wal maghfirah biidznihi, dan ampunan dengan izinnya. Di samping membawa ke surga, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah menurunkan ayat seperti ini. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka itu mengambil pelajaran. Diambil pelajaran dari kehidupan. Karena ini banyak itu menimpa saudara-saudara kita, dan menjadi yang dilihat itu adalah memang public figure itu begitu. Banyak penyanyi-penyanyi top kita yang berasal dari Ambon misalnya, lalu istrinya muslimah. Ada yang penyanyi dari Batak, istrinya muslimah juga. Ya, ini karena
belum membaca ayat ini. Rupanya Jamal Mirdad karena basicnya memang dari keluarga muslim, sehingga di kemudian hari dia merenung, barangkali merenungi perjalanan hidupnya, menikahi perempuan yang musyrik, lalu dia lepaskan begitu saja untuk mencari akhir hidup, yang kemudian akhir hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini sebuah pelajaran bagi kita, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ini jelas ya, dasarnya itu. Jadi apalagi di zaman-zaman akhir yang seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karenanya bersabda, badiru bil amal fasatakunu fitanun ka'qita'il laili mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di zaman akhir yang seperti ini itu berada di dalam hadis-hadis fitnah akhir zaman itu. Di antaranya Rasulullah mengetengahkan seperti ini. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan sekitar 40 hadis fitnah akhir zaman, di antaranya Rasulullah mengatakan badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal saleh, berbuat kebaikan untuk melindungi diri kalian. Kalau kita ini bersegera berbuat baik, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk berbuat keburukan. Berbuat baik, bersegera. Karena Rasulullah memberikan kabar bahwa di zaman yang seperti itu, fitnah kehidupan itu seperti gelapnya malam, serpian-serpian malam, potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jadi orang itu tidak lagi melihat sebagaimana ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Gelap sudah, tidak tahu. Ya, ngerti niku ya sing menor mau itu. Ya, pokoknya menor ya wis sasrak kayak gitu. Ya. Jadi Rasulullah menunjukkan nanti kalian akan menghadapi satu masa yang seperti itu. Fitnah kehidupan itu seperti serpian-serpian malam yang gelap gulita. Bisa-bisa kalian terjerumus di situ karena tidak mengerti di depan kalian ada batu yang kemudian kalian tersandung, tersungkur di situ, sehingga tidak sampai ke tempat yang kalian tuju. Bisa jadi kalian akan salah arah karena jalannya sangat gelap, sehingga kalian tidak tahu jalan. Fasatakunu fitanin kaqita'il laili mudlim, dan rintangan-rintangan kehidupan yang macam-macam. Ya. Godaan kehidupan ini kita tidak tahu di depan kita itu ada apa itu. Orang yang musafir yang mengadu nasib ke kota, lalu di kota itu untuk mendapatkan pekerjaan itu sulit, lalu lama dia tidak mendapatkan pekerjaan, lalu digoda dengan pekerjaan, tetapi dengan syarat di saat bekerja tidak boleh menjalankan ibadah. Karena begitu lamanya dia tidak mendapatkan pekerjaan, maka syarat yang seperti ini ya didati ya enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Ini godaan kehidupan. Dan banyak lagi itu, banyak. Tapi yang banyak itu adalah masalah dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mencintai dunia itu,
Padahal akhirat itu lebih baik bagi kalian, dan itu sesuatu yang abadi. Ya. Memang perhitungan kita ini kadang-kadang sukanya sesaat. Itulah godaan setan itu, godaan setan. Perhitungan sesaat saja, pokoknya senang. Yang penting happy katanya. Niru Jamal Mirdad mana itu? Yang penting happy. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi seseorang itu di pagi hari masih beriman, masih ke masjid, masih sholat pagi hari, di malam hari mereka sudah tidak beriman. Ya karena itu tadi, diterima mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian dia tanggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak terjadi. Padahal ketika di desa mereka itu bergelut dengan saudara-saudaranya, biasa ke surau, ke masjid, ngaji bersama. Tetapi sampai di kota mereka silap dan ada ketergantungan dengan kehidupan dunia itu. Mereka tanggalkan itu kesantriannya itu. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi seseorang itu di sore hari mereka masih beriman kepada Allah, tetapi di pagi hari mereka sudah tidak lagi beriman. Mereka tanggalkan imannya itu, mereka tukar dengan kehidupan dunia. Yabi'u dinahu bi'aratim minat dunya. Mereka gadaikan itu. Agamanya itu hanya untuk kepentingan dunia yang sesaat ini, kepentingan dunia yang tidak abadi. Kadang-kadang memang kita itu pertimbangannya itu tidak mampu, tidak yakin ya dengan kehidupan akhirat. Karenanya kita mesti, yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW, keimanan itu ada dua: iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu yang sering disampaikan oleh Rasulullah. Pokok dari keimanan itu adalah beriman kepada Allah, bahwa Allah itulah yang menciptakan kita dan alam semesta, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur seluruh alam semesta, dan juga yang memiliki hari pembalasan, yaitu kehidupan akhirat. Kalau kita sudah iman kepada kehidupan akhirat, maka orientasi kita mesti akhirat. Yang kita ingat adalah kehidupan akhirat. Tidak hanya kehidupan dunia ini saja, tetapi ada kehidupan akhirat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang bisa kita sampaikan, karena di ayat itu tadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan bahwa ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Jadi tata aturan Allah yang semacam ini tidak lain adalah bentuk cintanya kepada orang-orang yang beriman, agar mereka tidak terseret kepada kehidupan yang sengsara, yaitu kehidupan akhirat di neraka itu. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah menerangkan ayat-ayatnya yang seperti ini kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman, memahamkan kita pada ayat-ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, yang kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita terhadap sesama tentunya setelah kita melihat, mendengarkan
dan menelaah ayat-ayat yang seperti ini, maka bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kemudian terperosok di dalam kehidupan ini hanya untuk kepentingan dunia yang sesaat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan kalau masih ada waktu. Monggo. Bila tidak ada yang didiskusikan, ya kita akhiri ya, karena waktunya sebentar lagi sudah masuk waktu Isya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita masuk di dalam bab yang baru, yaitu keutamaan berbuat baik kepada hamba sahaya. Marilah kita tutup kajian kita pada petang hari ini atau malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.